Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya di Lombok Digital Media. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya coba akan sharing tentang bisnis tanpa modal. Nah, kenapa bisnis tanpa modal? Karena kebanyakan orang tuh misalkan ingin berbisnis ataupun ingin berjualan online itu kan harus punya modal tuh. Sebenarnya ada beberapa bisnis yang yang tidak menggunakan modal ataupun misalkan itu hanya mengeluarkan modal sedikit saja. Untuk itu, mari kita mulai. Nah, sebelum itu teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe terlebih dahulu supaya saya bisa membuat banyak video tentang tutorial digital marketing, bisnis online, dan juga IT. Nah, berlama-lama langsung kita mulai materinya ya. Nah, kenapa berbisnis online tanpa modal? Nah, ini mungkin jadi polemik ya di teman-teman para UMKM ataupun teman-teman yang memulai bisnis, yang ingin memulai bisnis online dan lain-lain. Nah, modal ini adalah salah satu kunci untuk mendapatkan istilahnya pendapatan yang banyak gitu. Jadi tanpa modal kita tidak bisa menjual barang, ataupun tanpa modal kita tidak bisa membeli barang seperti itu. Namun sebenarnya inti dari bisnis itu yaitu inti dari bisnis itu adalah sebenarnya itu tentang bagaimana cara memulai, bagaimana cara menjual produk itu dengan berani ataupun tanpa menggunakan modal sekalipun. Nah, langsung saja kita lihat ya slide selanjutnya. Nah, sebenarnya teman-teman di sini sebelum kita memulai bisnis tanpa modal itu sebenarnya kita harus men-setting target kita. Nah, target itu apa? Target adalah sesuatu yang ingin kita tuju. Misalkan di sini kita tujuannya untuk misalkan untuk membahagiakan orang tua, untuk bebas finansial, ataupun untuk misalkan kita nanti di akhir tua itu bahagia, banyak uang, bisa jalan-jalan kemana-mana seperti itu. Namun di sini target yang paling utama yaitu tujuan Anda itu harus disetting untuk apa. Tujuan saya misalkan ingin berbisnis, yaitu misalkan kalau sudah nanti banyak uang kita bisa keliling dunia ataupun bisa misalkan membeli ini itu dan lain-lain. Yang kedua, tujuan berbisnis saya misalkan saya tidak ingin menjadi pegawai ataupun kayak tidak ingin menjadi istilahnya suruhan, bawahan dan lain-lain. Saya ingin menjadi bos untuk diri sendiri saya sendiri ataupun bisnis saya. Nah, itu merupakan target utama yang dimana teman-teman nanti akan setting seperti itu. Yang kedua yaitu niat. Nah, niatnya misalkan sekarang niat untuk memulai bisnis itu apa? Misalkan niat teman-teman memulai bisnis itu buat membantu orang ataupun buat membahagiakan keluarga, buat mencukupi kebutuhan keluarga dan lain-lain. Tergantung teman-teman niatnya apa, kemudian tujuannya apa, itu silahkan teman-teman setting dari sekarang ya. Kalau teman-teman sudah setting, terus teman-teman sudah istilahnya sudah menentukan, tinggal teman-teman nanti jalankan seperti itu. Bisnis modal pertama nomor utama itu sebenarnya itu keberanian. Artinya keberanian ini bagaimana cara kita berani untuk memulai, ataupun bagaimana cara kita untuk memulai dengan satu keyakinan seperti itu. Jadi keberanian ini kunci utama. Kenapa harus keberanian? Karena keberanian ini merupakan tonggak ataupun modal awal kita untuk memulai berbisnis ya. Jadi kalau kita tidak berani itu mungkin nanti kita akan akan susah gitu untuk menjalankan bisnis itu. Jadi keberanian itu dimulai dari diri sendiri, kemudian dilaksanakan oleh diri sendiri. Nah, hasilnya untuk diri sendiri seperti itu. Nah, berani memulai sama dengan berani gagal. Artinya teman-teman kalau sekarang misalkan teman-teman ingin memulai bisnis kecil-kecilan tentang misalkan bisnis makanan, teman-teman mulai saja dulu gitu. Masalah pembeli atau pelanggan datang itu urusan nanti. Yang penting kita berani gagal, berani memulai, berani bangkrut, berani jatuh, berani habis modal. Intinya berani seperti itu. Karena apa? Karena kalau teman-teman ingin memulai bisnis online ataupun ingin memulai bisnis, itu harus modal utama yaitu keberanian. Selanjutnya yaitu kenapa di sini teman-teman saya suruh berani, karena teman-teman tidak akan berhasil kalau teman-teman tidak berani seperti itu. Nah,
Bagaimana cara memulai bisnis ataupun bagaimana cara memulai bisnis online dari modal yang minim ataupun tanpa modal. Sebenarnya teman-teman, modal bisnis itu kan tadi yaitu keberanian. Nah, kalau kita udah berani, kemudian kita dibarengi dengan semangat yang tinggi, pasti teman-teman pasti nanti akan bisa menjalankan bisnis itu. Nah, namun di sini memulai berbisnis itu ada 3 modal teman-teman ya. Khususnya untuk teman-teman yang memulai bisnis online, yang pertama di sini kepercayaan. Nah, artinya kenapa kepercayaan? Karena kepercayaan adalah kunci dari berbisnis. Nah, dengan kepercayaan Anda dapat mendapatkan pelanggan. Artinya misalkan teman-teman sekarang sudah dipercayai oleh pelanggan nih. Nah, pelanggan itu sudah misalkan aware terhadap produk teman-teman, ataupun teman-teman sudah mendapatkan penilaian yang bagus dari pelanggan. Nah, kepercayaan ini modal utama gitu. Misalkan teman-teman sekarang dipercayai sama teman ataupun sahabat itu buat ngelola bisnis ataupun buat ngejolin barang mereka. Nah, itu merupakan salah satu bentuk kepercayaan. Artinya orang itu percaya sama kita, trust 100% gitu. Kalau udah misalkan menyangkut keuangan, mohon maaf ya, keuangan mereka, kemudian harta mereka, kemudian barang mereka titipkan ke kita, itu merupakan salah satu modal utama kita untuk memulai bisnis. Artinya teman-teman kalau sekarang misalkan memulai bisnis, kemudian teman-teman mempunyai kepercayaan ataupun teman-teman dipercaya, itu teman-teman pasti akan sukses seperti itu. Jadi modal kepercayaan utama. Yang kedua yaitu koneksi pertemanan. Kenapa koneksi pertemanan ini? Karena koneksi pertemanan ini sangat-sangat sangat-sangat ini ya, jadi kunci juga gitu. Karena apa? Kalau teman-teman sudah punya produk ataupun teman-teman sudah punya, misalkan sekarang teman-teman sudah punya selling. Nah, teman-teman di sini modal utama teman-teman yaitu koneksi dan pertemanan. Artinya teman-teman misalkan sekarang lagi di organisasi ataupun komunitas ataupun kelompok, teman-teman kalau misalkan punya produk, nah produk ini teman-teman tawarkan ke teman, pasti orang yang pertama kali kita tawarkan kalau kita punya produk atau punya bisnis itu pasti teman. Kalau nggak teman pasti keluarga gitu. Karena apa? Karena di sini koneksi itu menjadi salah satu kunci juga untuk memulai bisnis gitu. Kalau koneksi kita banyak, kita punya bisnis, kita pasti akan lancar gitu. Karena apa? Karena koneksi ini menjadi salah satu penyambung ya antara kita dengan customer, kemudian antara distribusi, dan juga bagaimana cara kita nanti bertransaksi dengan orang tersebut gitu. Jadi koneksi ini dan pertemanan itu sangat-sangat penting teman-teman ya. Kemudian yaitu kenapa kita harus memperbanyak koneksi. Misalkan teman-teman di sini punya misalkan Facebook ya, Facebook. Nah, pertemanan itu sangat penting ya teman-teman. Bagaimana cara mencari teman-teman yang tertarget? Nah, teman-teman silahkan nanti bisa konfirmasi teman-teman punya misalkan teman SD, kemudian teman SMA, teman SMP dan lain-lain. Silahkan teman-teman ini manfaatkan untuk di apa-apa ya. Jadi kalau punya teman-teman punya produk, teman-teman manfaatkan untuk berjualan di sana. Misalkan teman-teman di sini punya teman di Facebook, kemudian Instagram dan lain-lain, silahkan teman-teman tawarkan produk teman-teman di sini. Artinya teman-teman mempunyai kelebihan ataupun mempunyai mempunyai koneksi yang banyak, itu merupakan nilai lebih buat teman-teman. Jadi seorang penjual online itu harus yang namanya mempunyai teman yang banyak gitu. Jadi seperti itu ya. Misalkan di sini banyak sekali, ini ada misalkan mau berjualan secara online di Facebook, kemudian di banyak ya sosial media untuk pertemanan. Mohon maaf, mau untuk sosial ya, istilahnya sosial media yang untuk sosial. Artinya sosial itu kita berhubungan antara satu dengan yang lain gitu. Kayak contoh Facebook, kemudian Instagram dan lain-lain, sudah banyak teman-teman. Itu yang teman-teman manfaatkan. Kemudian yaitu yang ketiga itu skill dan semangat menjual. Artinya kalau teman-teman sudah punya skill kemudian tidak punya semangat, itu tidak bisa teman-teman ya. Karena misalkan sekarang banyak orang yang berjualan online, misalkan dijual beli online nih. Saya cari ini jual beli online, misalkan jual beli marketplace ya, marketplace Lombok Barat,
Place Lombok Barat. Nah, seperti ini. Banyak di sini orang yang menjual tetapi dia itu tidak semangat gitu. Maksudnya seperti apa? Misalkan mohon maaf saya kasih ini ya. Kasih contoh, misal contoh aja ini ada Mbak Delia yang berjualan online di sini. Misalkan mbaknya ini berjualan online cuman pampang foto saja gitu, tidak ada penjelasannya. Misalkan jual dessert, nah, atau jual kue dan lain-lain. Itu misalkan itu hanya semangat semangat menjualnya saja yang ada. Artinya dia menjual kemudian tidak mempunyai keterangan, tidak jelas dan lain-lain. Itu jadi skill manajemennya kurang gitu. Misalkan sekarang kita ingin berjualan online, misalkan kita harus atur dulu misalkan pemasarannya kemana, distribusinya kemana, channel-channelnya apa, kemudian tujuan dari penjualan kita itu apa, misalkan targetnya juga seperti apa. Jadi kita tertarget gitu kalau mau berjualan online. Jadi nggak ada alasan buat kita misalkan sekarang ingin berjualan online tetapi misalkan di sini itu tidak jelas produknya. Misalkan contohnya di sini cuma foto doang, harganya tidak ada, lokasinya tidak ada dan lain-lain. Itu sangat-sangat tidak recommended. Jadi kalau teman-teman ingin menjual, teman-teman harus punya skill dan juga semangat menjual. Jadi skill menjual menggunakan sosial media, kemudian semangat menjual menggunakan sosial media, seperti itu. Jadi ini tiga kunci memulai bisnis online ya. Nah, saya cuma tambahan aja di sini, kalau teman-teman mau berjualan online, banyak sekali ya platform yang harus dimanfaatkan ataupun khusus teman-teman yang modal minim. Di sini saya boleh lihatkan ya. Di sini ada website ataupun platform penjualan online dengan sistem dropship, yaitu ciptaloka.com ya. Ciptaloka ini artinya kita membuat desain tentang, misalkan teman-teman mau berjualan apa nih, misalkan di sini harganya 50.000 ya. Kalau nggak salah ini 50.000 langsung sama desainnya ya. Jadi teman-teman bisa misalkan memesan ini, misalkan teman-teman mau ada yang teman-teman sudah misalkan di Facebook nih, teman-teman sudah misalkan jual, teman-teman sudah iklankan ataupun promosikan misalkan di Facebook, misalkan jual baju kaos custom ya, misalkan teman-teman di sini sudah mempromosikan ya. Teman-teman terus tinggal nanti ada yang memesan di sini, kemudian teman-teman silahkan nanti sistem dropship itu dia kita mempromosikan, orang memesan, kemudian kita pesan lagi ke orang, seperti itu. Misalkan di sini mereka ingin memesan ini, nah tinggal teman-teman buat customnya saja. Artinya teman-teman di sini sangat mudah ya. Jadi Ciptaloka ini kita bisa manfaatkan untuk memulai bisnis online dengan modal yang minim, seperti itu. Nah, lain halnya dengan Ciptaloka, kita juga bisa nanti, ini ada ininya penjelasannya ya. Made by order, jadi barang akan dikirim 1 sampai 3 hari kerja. Nah, teman-teman di sini bisa manfaatkan sistem VO. VO itu adalah free order, artinya misalkan orang sekarang kita janjikan untuk barang sampai 3 sampai 4 hari gitu. Kalau sudah sampai, nanti itu bayar dulu ke saya, atau enggak uang mukanya dulu, baru kita pesankan di Ciptaloka, desainkan, kemudian kita jual secara langsung itu. Lain halnya dengan Ciptaloka, ada juga di sini kalau teman-teman ingin berbisnis case ataupun case custom seperti ini ya. Bisa misalkan teman-teman ingin berjualan case ataupun teman-teman ingin berjualan misalkan produk-produk, misalkan ada juga dan ada kesehatan dan lain-lain, di sini bisa ya. Namanya dropshipaja.com. Di sini teman-teman bisa manfaatkan aja ini ya. Nanti teman-teman bisa menjual barang dari dropship ini. Kemudian teman-teman, kalau teman-teman ingin mencari barang untuk modal yang minim, itu bisa menggunakan Bukalapak ataupun Tokopedia ya. Nah, di sini saya sudah bikinkan di video sebelumnya itu data supplier untuk teman-teman nanti manfaatkan untuk berjualan online. Nanti cari aja di situ ada memulai bisnis online ya.
Jadi di situ ada ada judul video tentang cara mencari produk bisnis online gitu di Tokopedia. Nanti teman-teman silakan, nanti bisa lihatkan datanya dulu ya. Silakan teman-teman mau bisnis apa saja di sini bisa teman-teman ya. Jadi nggak ada alasan buat teman-teman misalkan sekarang wah bisnis tanpa modal itu nggak bisa, bisnis tanpa modal banyak itu nggak bisa. Saya buktikan bisa teman-teman, dengan memanfaatkan data-data yang ada seperti ini, kemudian kita cari dan lain-lain. Ini sudah recommended sekali teman-teman ya. Kemudian kalau teman-teman ingin berjualan tanpa modal, bisa teman-teman menjadi dropshipper ataupun teman-teman menjadi misalkan reseller untuk ini nih, untuk produk lokal. Nah, saya sarankan teman-teman buka nanti NTB Mall, kemudian teman-teman cari produk yang ingin teman-teman jual secara langsung ataupun online. Misalkan di sini banyak sekali ya, ini produk lokal ya. Artinya lokal di sini adalah lokal yang ada di sini di daerah kita, yaitu Nusa Tenggara Barat. Misalkan fashion, kemudian gadget dan lain-lain, bisa sekali ya teman-teman ya. Jadi tidak ada masalah gitu buat teman-teman yang ingin memulai bisnis tanpa modal atau modal minim. Oke, silahkan kunjungi sini NTB Mall. Nah, nanti banyak produk-produk yang bisa teman-teman manfaatkan ataupun jual kembali di sini. Semoga teman-teman bisa terbantu juga ya atas informasi ini. Banyak sekali ya teman-teman ya. Kalau teman-teman misalkan sekarang punya tamu dari luar daerah, kemudian teman-teman butuh butuh modal lagi, butuh tambahan uang, teman-teman bisa arahkan ke NTB Mall ataupun teman-teman misalkan belikan barang di NTB Mall, kemudian nanti bisa diinikan. Oke teman-teman, mungkin sekian dari video saya tentang bisnis tanpa modal. Artinya teman-teman, kalau teman-teman mulai bisnis itu harus modal keberanian ya. Berani gagal, berani rugi, berani bangkrut, berani habis modal. Oke, sekian dari video saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.